Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mencoba membahas soal nomor 32 ya. Di sini ada variabel array, terus ada perulangan yaitu menggunakan for, terus ada juga yaitu sintak if. Jadi if jika dipenuhi syaratnya berarti kerjakan bloknya ya. Terus untuk pertanyaannya yaitu di sini ditanyakan berapa nilai dari ARR1 ya, R1 ya. ARR ini adalah nama variabel array ya. Setelah prosedur bantal dijalankan ya. Jadi ini di sini ada ya semacam fungsi, tapi karena tidak ada parameternya biasanya disebut sebagai prosedur ya. Baik, kita bahas saja. Kita lihat di sini, kita siapkan. Nah, di sini begini. Ini ada programnya tadi, kita tulis ulang. Nah, terus di sini kita beri nama biar mudah melihatnya ya. Jadi nanti kan di sini n sama dengan 10. Nah, di perintahnya yaitu ada for integer i sama dengan 1, terus jika i-nya dipenuhi kurang dari n, n-nya beri nilai 10 dan seterusnya. Ini penambahan i ya untuk increase. Nah, terus ada for j dan seterusnya. Nah, di sini ada ARRJ ya, ini berarti nilai dari array itu. Nah, yang perlu diperhatikan ini ya. Di sini itu ada nama variabel array, terus nilainya adalah ini 0, 5, 7 dan seterusnya. Berarti artinya apa? Array itu selalu diawali dari array ke 0, sehingga 0 ini adalah mengisi array 0. Ini saya ditulis di sini ya, lihat ini. Di sini array 0 berarti bernilai 0, array 1 bernilai 5, array 2 ya berarti ini data yang ketiga. Array 3 ini maksudnya adalah 3 ini, array ketiga berarti adalah data yang keempat yaitu apa? 6. Array 4 berarti 4, array 5 berarti 10 dan seterusnya sampai array ke 10 yaitu 2 ya. Ini kalau kita lihat datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi karena diawali untuk array itu selalu dari array ke 0, berarti yang 2 ini adalah array ke 10. Oke. Terus berikutnya ini adalah nama prosedur, nggak ada masalah ya. Jadi kalau nanti di sini ada parameternya, biasanya disebut fungsi ya. Kalau tidak ada parameter ya biasa disebut sebagai prosedur ya, atau fungsi tanpa parameter juga boleh. Oke. Terus berikutnya di sini ada perulangan. Perulangan ini i dari 1, terus selama i-nya kurang dari atau sama dengan n, n-nya 10, maka kerjakan blok. Blok yang mana? Blok dari sini. Ini blok ini sampai sini ya. Nah, sampai sini nih batas tanda kurung awalnya ya. Terus berikutnya ini ada perulangan lagi. Jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, di sini contohnya adalah j. J-nya diberi nilai i. Selama j-nya lebih besar dari 1, maka kerjakan blok ini dari sini ke sini ya. Ini batasnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah j sama dengan j dibagi 2. Ini tanda langsung pengisian ya, pembagian tapi langsung diisikan. Jadi ini j garis miring sama dengan 2 itu seperti perintah j sama dengan j dibagi 2. Jadi mengisi nilai j dengan nilai baru yaitu j dibagi 2. Nah, perlu diperhatikan di sini karena j itu integer, maka nanti kalau misalnya j-nya misalnya 5 dibagi 2, maka karena j-nya integer, yang kita gunakan adalah bagian integernya saja. Berarti nanti kalau j-nya 5 dibagi 2, berarti yang dipakai adalah ya 2-nya. Kan kalau nilai yang sebenarnya kan 2,5. Tapi yang kita gunakan adalah 2-nya saja. Oke, terus berikutnya ada perintah jika ARJ, ini adalah nama array tadi. Array ke berapa? J-nya berapa? Ini array ke J per 2 berapa. Kalau dipenuhi berarti kerjakan
perintah ini, swap ARJ, RJ per 2. Ya. Kalau tidak penuhi ya berarti kembali lagi ke atas, artinya perintah ini kita lewati. Nah, terus perintah swap ini artinya menukar. Jadi menukar variabel RJ dengan RJ per 2. Ya. Sekali lagi R itu adalah nama array. Boleh saja misalnya nama yang lain, misalnya kotak J diganti dengan kotak J per 2. Itu bisa saja. Ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Ini kita buat tabel biar memudahkan. Jadi nilai awal itu adalah array 0 itu adalah 0 ini. Terus array ke-1 adalah 5. Nah, begitu seterusnya. Nanti kita ubah sesuai perubahannya. Jadi misalnya I-nya 1. Nah, I-nya 1 nanti karena di sini N-nya dibatasi 10. Terus di sini itu I kurang dari sama dengan N. Nah, berarti kita siapkan ini 1 sampai baris ke 10 ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari ini nilai awal ini, awalnya sudah jelas. Oke, sekarang kita lihat I sama dengan 1. Gimana kalau I sama dengan 1? Nah, kita lihat di sini ya, I sama dengan 1. Nah, gimana kalau I-nya sama dengan 1? I sama dengan 1. Oh, I-nya apakah kurang atau sama dengan N? N-nya 10 ini. Jelas, I-nya kurang dari 10. Nah, kalau kurang dari 10, berarti kerjakan blok ini. Blok yang mana ya? Ini di bawahnya ini. Blok dari sini sampai sini. Dikerjakan. Nah, kita mulai apa? For integer J sama dengan I. Oh, berarti J-nya kita beri nama, kita beri nilai yaitu sama dengan I, yaitu 1. J sama dengan 1. Apakah J lebih besar dari 1? Oh, tidak. Oh, berarti kalau tidak, berarti tidak kita kerjakan ini. Nah, tidak kita kerjakan karena tidak lebih besar dari 1. Ya. Berarti saat I sama dengan 1, J sama dengan 1, ternyata blok ini tidak dikerjakan. Berarti kembali ke atas. Apa? Kembali ke atas berarti I-nya harus ditambah 1. Berarti nanti berikutnya I sama dengan 2. Gimana kalau I sama dengan 2? Oh, kita kerjakan karena 2 itu kurang dari 10. Nah, kita kerjakan blok ini. Apa? Integer J sama dengan I. Berarti kita beri nilai J itu sama dengan I. I-nya itu 2. Ya, oke. I-nya 2. Nah, terus berikutnya. J lebih besar dari 1. Karena J lebih besar dari 1 yaitu 2. Maka kita kerjakan blok ini. Yaitu apa? Ada pernyataan F. F itu syarat. Kejadian misal kalau ini syaratnya dipenuhi, maka kerjakan sintak berikutnya. Kalau tidak dipenuhi, ya kembali ke atas. Nah, sekarang lihat ini, apa ini? ARRJ, J-nya itu 2. Artinya apa? Artinya ARR2, nah, ARR2, apakah lebih besar dari ARR J per 2? Nah, apakah lebih besar? Nah, apakah lebih besar dari ARR J per 2. J per 2 karena J-nya 2, berarti di sini nilainya 1. Nah, kita lihat ARR2 itu berapa? Ini lihat di sini. Oh, ARR2 itu adalah 7. Nah, di sini itu 7. ARR2 itu sama dengan 7. Nah, terus berikutnya ARR1. ARR1 itu sama dengan 5, berarti ini 5. Apakah 7 itu lebih besar dari 5? Nah, ini apakah 7 itu lebih besar dari 5? Ya, iya. 7 lebih besar dari 5. Nah, kalau iya, berarti syarat ini dipenuhi. Maka gimana? Swap ARJ dengan RJ per 2. Artinya ditukar. Berarti gimana? Oh, berarti ARR1 itu sama dengan 7. Jadi kita tukar. Dan ARR2 itu sama dengan 5 ya. Oke, berarti gimana ini? ARR1 sama dengan 7. ARR1 sama dengan 7. Kapan ini I-nya 2? Oh, berarti saat I-nya 2, maka ARR1 ini 7. Terus yang ARR2
sama dengan 5. Nah, ini sama dengan 5. Nah, yang lainnya berarti sama. Ini 0, ini 6, ini 4, 10, 9 ya. Kalau mau ditulis ini 1, 3, 8, 2. Oke, selesai. I sama dengan 2. Oh ya, kita lanjutkan tadi. Ini udah kita kerjakan. Nah, J-nya itu adalah penambahannya yaitu J sama dengan J per 2. Nah, sekarang lihat ini. J-nya kan 2. Berarti berikutnya adalah J sama dengan 1. Nah, gimana kalau J sama dengan 1? Apakah J-nya lebih besar dari 1? Oh, tidak. Kalau tidak berarti kembali ke atas, yaitu menjalankan blok di atasnya. Apa itu? Oh, I. I plus plus, berarti kalau tadi I-nya 2, sekarang I sama dengan 3. Ya, I sama dengan 3. Apakah I-nya kurang dari N? N-nya 10. Apakah 3 itu kurang dari 10? Ya. Oh, berarti kalau ya, kerjakan blok di bawahnya. Apa itu? J sama dengan I. Berarti nanti J sama dengan 3. Apakah J lebih besar dari 1? Ya. Berarti kerjakan blok di bawahnya. Apa? If ARJ berarti apakah, jika ARRJ berarti 3. ARRJ 3. Apakah lebih besar dari ARRJ per 2? Perhatikan tadi 3 dibagi 2 itu, kalau karena J-nya adalah integer, berarti yang dipakai bagian integernya. Berarti apakah lebih besar dari ARR 1. Nah, ini apakah nih pertanyaan? Kalau dipenuhi nanti kerjakan sintak berikutnya. AR 3, kondisi terakhir apakah? Oh, 6 ini nih, ya. 6. AR 3 itu adalah 6. Berarti di sini 6. RR 1 berarti 7. Ini 7. Apakah 6 lebih besar dari 7? Oh, tidak. Nah, karena tidak berarti swap RJ per 2 tidak dikerjakan, berarti ke atas. Apa ini? Oh, ada penambahan. J-nya itu sama dengan J dibagi 2. Nah, diambil integernya. Berarti nanti J sama dengan 3 dibagi 2. Oh, 1. Syarat, nih lihat ini. Apakah J lebih besar dari 1? Oh, tidak. Karena ini 1, ya kan? Karena tidak, berarti tidak mengerjakan blok ini. Kembali ke atas, yaitu apa? Penambahan I. I plus plus itu perintah ini sama dengan I sama dengan I plus 1. Oh, berarti berikutnya yaitu I sama dengan 4. Nah, I sama dengan 4. Apakah I-nya kurang dari 10? Ya. Oh, berarti nanti kita kerjakan blok berikutnya. Nah, ini udah semakin apa ya? Apa blok berikutnya? J sama dengan I. Oh, berarti nanti J sama dengan 4. J sama dengan 4. Apakah J-nya besar dari 1? Ini ada pertanyaan ini. Ya. Oh, kalau ya, kerjakan perintah berikutnya. Apa? ARR. ARR 4, yaitu ARJ. Apakah lebih besar dengan ARR J dibagi 2? Yaitu 2. Nah, apakah lebih besar? ARR 4 di mana? Oh, 4. Nah, ini 4 nih. Kondisi terakhir ya, perhatikan. R4 ini kondisi terakhir. Apakah lebih besar dari AR2? AR2 itu 5. Apakah 4 lebih besar dari 5? Oh, tidak. Nah, kalau tidak, berarti tidak dikerjakan ini perintah swap menukar ini. Maka terus lihat kondisi J. J itu ada penilaian baru yaitu J sama dengan J dibagi 2. Boleh ditulis J bagi sama dengan 2. J sama dengan J dibagi 2. Oh, berarti berikutnya J sama dengan 2. Apakah J besar dari 1? Ya. Oh, kalau ya, kerjakan blok ini. Apa? ARR2. Nah, ARJ itu, ya. ARRJ. Apakah lebih besar? Nah, ini kondisi nih ya. Jika dipenuhi nanti kerjakan. Kalau nggak penuhi ya nggak. ARJ per 2. Oh, berarti ini adalah ARR J per 2, 2 bagi 2, oh berarti AR1. Nah, lihat ini, ARR2 itu kondisinya yaitu sama dengan 5. Nah, apakah lebih besar dari ARR1? ARR1 itu 7. Ini 7. Apakah lebih besar? Oh tidak. Kalau tidak berarti
Berikutnya, perintah swap ini tidak dikerjakan. Kembali lagi ke atas. Apa? J itu ada perubahan nilai, yaitu J sama dengan J dibagi 2. Oh, berarti nanti J sama dengan 1. Nah, berikutnya J sama dengan 1. Apakah J lebih besar dari 1? Tidak. Oh, kalau tidak, berarti tidak dikerjakan blok ini. Kembali lagi ke I. Apa I? Increase I plus plus. Berarti berikutnya yaitu I sama dengan 5. Nah, I sama dengan 5. I sama dengan 5. Ayo kita lanjutkan. Harus bersabar ya. Oke. I sama dengan 5. Apakah I kurang dari 10? Ya. Oh, kalau ya berarti kerjakan blok berikutnya. Apa itu blok berikutnya? J sama dengan I. Oh, berarti J sama dengan 5. Apakah J lebih besar dari 1? Ya, berarti nanti di sini kita kerjakan ARR J yaitu 5. Apakah lebih besar? Apakah lebih besar dari ARR 5 dibagi 2? Kita ambil integernya, berarti 2. Nah, ARR 5 itu posisi sekarang yaitu 10. Nah, apakah lebih besar dari ARR 2 yaitu 5? Ini 5. Iya. Nah, 10 besar dari 5. Ya, karena dipenuhi, maka kita kerjakan perintah ini, swap nih. Perintah swap ini kita kerjakan. Swap itu menukar. Oh, berarti ARR 5 itu nilainya sama dengan, kita tukar. Berarti ARR 5 itu sama dengan 5. Terus yang ARR 2 AR2 itu awalnya adalah 5. Kita ganti dengan AR5. Berarti kita ganti sama dengan 10. Nah, sampai kondisi sekarang ini berarti yang AR5 ini bernilai 2. Terus yang AR2 bernilai 10. Nah, kita lanjutkan dulu. Sudah swap, ini udah kita ganti. Nah, berikutnya lihat ini J. Integer J senang 1, J besar 1, terus J itu adalah J dibagi 2. Nah, ini di sini kan J senang 5. Oh, berarti J berikutnya yaitu 5 bagi 2 ambil integer, berarti J senang 2. Nah, berikutnya ARR J 2. Nah, apakah lebih besar dengan ARR J dibagi 2? 2 bagi 2 ya 1. Nah, kita lihat ARR 2 posisi yang sekarang itu ARR2 itu adalah, oh ini udah diubah ya tadi. Di sini berarti ARR2 itu 10, ARR5 itu 5. Apakah ARR2 yaitu 10 lebih besar dari ARR1? ARR1 itu berapa ini? 7. Nah, 7. Oh iya benar. Nah, karena benar berarti tukar. Apa? ARR1 itu sama dengan, tinggal itu kan berarti sama dengan 10. Terus ARR 2 sama dengan 7. Ya, oke, perhatikan nih udah ada 2 perubahan ya. Oke, berikutnya ini setelah swap naikkan J-nya. J berikutnya maksudnya. J berikutnya yaitu J dibagi 2. Nah, berarti ini J-nya kan 2 nih. Nah, berarti J sama dengan 1. Nah, apakah J lebih besar dari 1? Ya tidak, karena J sama dengan 1. Maka sampai sini ya berarti kembali ke atas yaitu I, penambahan I. Berarti berikutnya yaitu I sama dengan 6. Ya, nah, sekarang kita lihat di saat I sama dengan 5, di saat I sama dengan 5 itu ada perubahan nilai. Yaitu apa ini yang terakhir ini? ARR1 sama dengan 10. Berarti kalau ditulis di sini ARR1 sama dengan 10. Nah, sini. Kalau ditulis ya di sini ARR1 di sini adalah 10. Saat I sama dengan 5, ini maksudnya ini hati-hati ya. I sama dengan 5, maka lihat perubahannya ini. ARR1 sama dengan 10. ARR1 itu yang mana? Ini 10. Terus berikutnya ARR2 sama dengan 7. Nah, terus berikutnya
Apalagi ARR 5, kalau ini AR2 10 kan udah diganti. Ini udah oleh proses berikutnya ya. Berarti ARR 5 sama dengan 5. AR5 sama dengan 5. Ada lagi? Tidak ada ya. Ini AR5 kan tadi udah berubah sini. Nah, berarti yang lainnya tetap. Berarti AR0 tetap 0. ARR3 berarti 6. Ini 3 tidak ada yang berubah ya. Hati-hati nih. AR4 tidak ada yang berubah, tetap 4. AR6 9, ARR1 1. Nah, tetap ini enggak ada yang berubah. Oh ya, ARR1 ini berubah nih. Sebentar. ARR1 sama dengan, oh enggak, ini kan tadi bertanya ya. Apakah ARR1 itu sama dengan ARR2, apakah sama dengan, nah ini kan sudah nih, ARR1 itu udah kita beri nilai 10 ya, ini lupa nih. AR1 itu 10. Ini itu bukan AR1 tapi AR7. Ini tetap 1, terus 3, tetap 3, 8, 2. Oke, ya. Berarti apa ini? 0, 10, 7, 6, 4. Ya, nilainya sampai isa dengan 5 itu. AR0 0, AR1 10, terus 7, 6, 4, 5, 9, 1, 3, 8, 2 ya. Jadi sampai isa dengan 5 seperti itu. Oh ya, kalau kita ragu boleh ini karena kita ini bekerja bisa menggunakan kode blok. Coba kita lihat, kalau di kode blok kita beri saja, itu kan berarti I-nya sampai 5 ya. Nah, kita lihat ini, nah, 5 ini ya. I sama dengan 5. Nah, tinggal kita eksekusi ya, kita eksekusi ya, run. Ya, kita run. Ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya kalau kita bandingkan dengan tadi, berarti hasil tadi yaitu AR110, ARR27, terus 6, 4, 5, 9 ya. Berarti pekerjaan kita benar ya, sama ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan, berarti ke I sama dengan 6 ya. Nah, berarti ini harus dihapus dulu sebagian, karena ini udah penuh ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah I sama dengan 6. Nah, I sama dengan 6. Nah, I sama dengan 6. Diperiksa apakah I kurang dari 10. Ya, berarti kalau ya kerjakan blok berikut. Apa tadi? J sama dengan I. Berarti J sama dengan 6. Apakah J lebih besar dari 1? Ya, kalau ya berarti kerjakan sintak berikut. Yaitu apa? ARR 6 itu apakah lebih besar dari ARR 3? Nah, perhatikan posisi terakhir ya. ARR 6 itu adalah 9. Apakah lebih besar dari ARR 3 yaitu 6? Ini 9, ini 6. Oh iya, kalau ya berarti kerjakan sintak berikut yaitu apa? Swap, tukarlah. Nah, berarti nanti ARR3 akan bernilai 9 ditukar ya ini. Terus ARR6 akan bernilai ARR6 akan bernilai ya ditukar berarti 6. Oke. Mas hati-hati ya. Ini udah kita kerjakan. Nah, berikutnya J itu berubah yang menjadi J sama dengan J dibagi 2. J sama dengan J dibagi 2. Oh, berarti kalau ini J6 berarti berikutnya adalah J sama dengan 3. Apakah J lebih besar dari 1? Ya, karena ya berarti kerjakan blok berikutnya yaitu apa? ARR 3. ARR 3 ini karena J ARR 3. Nah, apakah lebih besar dari ARR? ARR 3 bagi 2, tapi ambil integernya berarti 1. ARR 3 itu sesuai perubahan di atasnya ini berarti 9. Apakah lebih besar dari ARR 1? ARR 1 itu 10. Ini ya.
Ini adalah 10. Oh, berarti tidak. Karena tidak, berarti tidak dikerjakan. Perintah swap ini tidak dikerjakan. Nah, terus J. J berubah menjadi J sama dengan J dibagi 2. Ambil integernya berarti 1. Nah, apakah J lebih besar dari 1? Oh, tidak. Kalau tidak ya ke atas lagi. Yaitu apa? Increase I atau I++ atau I sama dengan I tambah 1. Berarti berikutnya I sama dengan 7. Nah, perhatikan saat I ke 6 ini ada perubahannya. Ada perubahan apa? Ada perubahan yaitu apa? ARR3 bernilai 9, ARR6 bernilai 6. Berarti nanti setelah I6 itu ini 0, ini 10, ini 7, terus ARR3 itu bernilai 9, terus ARR6 bernilai 6 ya. Oke, ini berarti 4 tetap, ini 5. Nah, 9 dan 6 ini ditukar. Ini 9, ini 6 ya. Ini ditukar letaknya ya. Jadi setelah I ke 6 yang 6-nya di sini. Ya, oke. Yang belakang tetap. Nah, 3, 8, 2. Oke. Kita lanjutkan I sama dengan 7 ya. Hati-hati ya. I sama dengan 7. Kerjakan blok berikutnya. Oh, berarti J sama dengan 7. J lebih dari 1. Kerjakan berikutnya. Apakah ARR 7? Apakah ARR 7 itu lebih besar dari ARR 7 dibagi 2? Ambil integernya. Berarti 3. Nah, posisi yang terakhir. ARR 3 itu 9. Nah, ARR 7 itu 1. Apakah bisa dari 9 1 itu? Tidak. Karena tidak, berarti perintah swap tidak dikerjakan. Terus penambahan J atau perubahan J. J sama dengan J dibagi 2. Oh, berarti berikutnya yaitu J sama dengan J bagi 2. Ambil integernya. Berarti 3. 3 besar dari 1, berarti kerjakan ARR 3. Apakah lebih besar dari ARR 3 bagi 2? Ambil integernya, berarti 1. ARR 3 posisi sekarang, yaitu 9. Nah, ARR 1, 10. Apakah ini lebih besar dari 9? Apakah lebih besar dari 10? Tidak. Kalau tidak, berarti tidak dikerjakan perintah swapnya. Terus berikutnya yaitu perubahan J. J sama dengan J dibagi 2, berarti J sama dengan 1. Apakah J lebih besar dari 1? Tidak. Berarti tidak mengerjakan blok berikutnya. Kerjakan lagi, kembali lagi yaitu ke atas, yaitu apa? Increase I. I berikutnya yaitu I sama dengan 7. I sama dengan 7. I sama dengan 7 berarti apakah I kurang dari 10? Iya, ya. Berarti kerjakan bloknya itu. Kok bukan I sama dengan 7 lah. Ini kan I 7 sudah ya. I sama dengan 8 maksudnya ini. Berarti nanti J sama dengan 8. J 8 berarti apakah ARR 8 lebih besar dari ARR 8 bagi 2, berarti ARR 4. Nah, perhatikan posisi terakhir. ARR 8 yaitu 3. Ini. Apakah lebih besar dari ARR 4? ARR 4 itu adalah 4. Nah, apakah 3 itu lebih besar dari 4? Ya, tidak. Kalau tidak, berarti naik lagi yaitu penambahan J, perubahan J ya. J-nya 8 ini, berarti J 8 bagi 2, berarti berikutnya J sama dengan 4. Nah, apakah ARR 4 lebih besar dari ARR 4 bagi 2? Yaitu 2. Tanda kurung siku ya ini ya. ARR 4. ARR 4 itu adalah 4. Apakah lebih besar dari ARR 2? 7. Nah, tidak. Berarti tidak dikerjakan swapnya. Langsung perubahan J lagi. Berarti J sama dengan 2. Apakah ARR 2 lebih besar dari ARR 1? Ya. ARR 2 itu 7. 7 apakah lebih besar dari 10? Nah, tidak, berarti swap nggak dikerjakan. Terus penambahan J yaitu J sama dengan 1. 2 bagi 2 ya, 1. Apakah J lebih besar dari 1? Tidak. Berarti
berikutnya yaitu penambahan I. Berarti I sama dengan 9. I sama dengan 9. Berarti nanti gimana? J sama dengan 9. J sama dengan 9. Nah, terus apakah ARR 9 itu lebih besar dari ARR 9 bagi 2? 4. Nah, lihat nih. 9 itu adalah 8. Ini nih 8. Ini 8. ARR 4 itu 4. Nah, apakah 8 besar dari 4? Iya. Wow, kalau iya berarti tukarlah apa? ARR 4-nya bernilai 8. Bernilai 8. Berarti yang 8 ini jadi ARR 4. Terus yang ARR 9 menjadi ya ditukar, berarti ARR 9 sama dengan 4. Oke. Itu adalah apa ini? Tadi J sama dengan 9. Soal sudah dikerjakan. Berikutnya penambahan J atau perubahan J, berarti J-nya ini karena 9, terus ARR apa? J sama dengan 9 bagi 2. Berarti J sama dengan 4. Apakah ARR 4? Nah, itu besar dari ARR 4 bagi 2, yaitu 2. Nah, perhatikan ARR 4 yang posisi terakhir. Yang mana? ARR 4 yang terakhir itu 8. Berarti ini 8. ARR 2 itu 7. Apakah ini lebih besar? Oh iya, kalau ya berarti ARR 2 ditukar letaknya nih menjadi ARR ini 8. Nah, terus berikutnya ARR 4. R4 sama dengan, nah itu kan letaknya, oh berarti sama dengan 7. Oke, ya. Sudah di swap, berarti berikutnya perubahan J. Ini J sama dengan 4, berarti berikutnya yaitu J sama dengan 4 bagi 2, berarti J sama dengan 2. Atau biar agak luas di sini ya, ini nih. Di sebelah sini, kiri sini, ini saya buletin inilah. Ini untuk menghitung apa tadi nih? J sama dengan 2 ya. Ngelanjutin itu. J sama dengan 2. J sama dengan 2. Apakah J lebih besar dari 1? Ya, kerjakan ini. Berarti apa itu? Apakah ARR 2 lebih besar dari ARR 1? Nah, perhatikan nih. Posisi terakhir. ARR 2 itu nilainya ini yang paling bawah, ini kanan bawah. 8. Ini 8. Apakah lebih besar dari ARR 1? ARR 1 itu di sini nilainya 10. Nah, tidak ya, tidak, karena tidak, perintah swap tidak dikerjakan. Terus perubahan J, berarti J-nya menjadi 1. J-nya menjadi 1. Apakah J lebih besar dari 1? Tidak. Oh, berarti blok ini selesai. Terus kembali ke blok di atasnya yaitu penambahan I. Maka berikutnya adalah I sama dengan, ini kan tadi I 9 ya, terakhir berarti ini I sama dengan 10 ya, karena kita hanya sampai I-nya kurang dari atau sama dengan N, N-nya 10, berarti nanti kita mengerjakan I 10 terus selesai. Nah, sekarang kita lihat perubahannya ya, setelah I 9. Setelah I 9 itu ada perubahan yaitu ARR 2 itu nih, ini nih yang paling kanan bawah ini, ARR 2 itu nilainya 8. Terus ARR 4 itu nilainya 7. Ya, ARR 4 itu nilainya 7. Terus ARR 9 itu nilainya 4. Nah, ini coba perhatikan nih. Jadi yang berubah hanya 3 ini, 3 data array ya. Perhatikan ini. 7 di atasnya nih, di I saat I 6 ya. 7 4 ini 7 4 8. Nah, posisinya berubah di saat I 9 menjadi 8 7 4. Nah, posisi yang lain tetap sama ya, ini 0 10 9 5 6 1 3 2 ya. Oke. Itu adalah I 9. Nah, kita lanjutkan
untuk I10. Nah, kita hapus dulu ya. Baik, kita lanjutkan untuk I10 ya. Nah, kita di I10. Ya. Untuk I10, I sama dengan 10. Nah, sini aja lah. I sama dengan 10. Berarti apakah I-nya kurang dari N? Apakah I-nya kurang dari N? Ya iya. Kurang dari atau sama dengan ya. Ini berarti kan nih. Kurang dari atau sama dengan ya. Karena I-nya 10 berarti masih memenuhi. Berarti kerjakan blok di bawahnya. Apa itu? Untuk J sama dengan 10 ya. J sama dengan I ya, ini J sama dengan I. Apakah J lebih besar dari 1? Ya. Nah, terus kerjakan di bawahnya apa itu? ARR J. Apakah R10 itu lebih besar dari ARR J dibagi 2? 5. Nah, lihat ini posisi R10 yaitu 2. Apakah 2 itu lebih besar dari ARR 5, yaitu 5? Oh tidak, kalau tidak berarti perintah swap ini tidak kita kerjakan. Terus kembali ke blok J ini, penambahan J atau perubahan nilai J, yaitu J sama dengan J dibagi 2. Oh berarti berikutnya J sama dengan 5. J sama 5 lebih besar dari 1, maka kerjakan bloknya yaitu ARR J yaitu 5. Apakah lebih besar dari ARR J dibagi 2? Ambil integernya, berarti apakah lebih besar dari ARR 2? Nah, sini. R5, R5 itu 5, ARR2 itu 8. Ini 5, ini 8. Apakah lebih besar? Tidak. Karena tidak, maka sintak swap tidak dikerjakan. Perubahan nilai J lagi. Apakah J sama dengan 5/2? Ambil integernya berarti 2. Apakah ARR2 lebih besar dari ARR 2 bagi 2? Berarti apa? 1. Nah, lihat ini. ARR2 itu 8. ARR1 itu 10. Nah, apakah lebih besar? Oh tidak. Oh, kalau tidak berarti perintah swap tidak dikerjakan. Berikutnya perubahan J. Perubahan J yaitu J sama dengan 2 bagi 2. Berarti J sama dengan 1. J sama dengan 1. Apakah J lebih besar dari 1? Ya tidak. Kalau tidak berarti blok ini tidak dikerjakan. Berarti kembali ke I. I itu apa? I itu adalah ya penambahan I. Berarti I sama dengan 11. Nah, yaitu 10 terus 11. Saat I11 ini ada pertanyaan, apakah I itu kurang dari atau sama dengan N? N-nya 10. Apakah 11 itu kurang dari atau sama dengan 11? Apa I11 ya? 11 itu apakah kurang dari atau sama dengan 10? Nah, tentu saja tidak. Nah, kalau tidak berarti blok ini berakhir, maka ini di I10 tidak ada perubahan lagi. Berarti perubahan terakhir ya R0 berarti 0 terus 10 8 9 7 5 6 1 3 4 2. Itu adalah nilai array 0, array 1 sampai array ke 10 ya. Perhatikan bahwa setiap kita membuat array, maka data yang pertama adalah array ke 0, bukan array ke 1 ya. Itu yang kalau kita mulai dari array ke 1, maka pasti akan perhitungannya akan salah ya. Jadi diawali dari array ke 0. Ini perhatikan ini. Array 0 itu 1, array 0 itu 0, terus array ke 1 10, 8, 9, 7, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau kita cek ke blok kode, maka kita lihat ini. Perhatikan nih hasilnya ya 0, 10, 8, 9, 7. Kalau kita lihat di blok kode, ini N-nya kita beri nilai 10. Nah, terus tinggal kita N-nya 10, tinggal kita eksekusi ya, kita run ya, kita run. Nah, maka hasilnya dapat kita lihat ya. Nah, ini hasilnya ya, hitamnya. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya adalah
Array ke 0 nilainya 0, array ke 1 10, 8, 9, 7, 5, 6 ya. Sesuai perhitungan kita ya. 0, 10, 8, 9, 7 ini 0, 10, 8, 9, 7 dan seterusnya. Di soal yang ditanyakan adalah berapa nilai dari R1 setelah prosedur bakal dijalankan. Nah, maka tadi jawabannya R1 itu adalah 10. Nah, ini adalah jawabannya ya. Seandainya nanti yang ditanyakan adalah misalnya R4 ya berarti jawabannya 7. Kalau misalnya R7 berarti jawabannya adalah 1. Itu setelah prosedur bantal dikerjakan dan dengan nilai N sama dengan 10. Tentu saja bisa dengan nilai N yang lain ya. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.